بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang tanda-tanda itu di dalam kitab dijelaskan dan dibagi ke dalam 3 bagian. Ada tanda-tanda yang sudah terjadi dan itu disebutkan dalam kitab Al-Qiyamatus Sughra karya Umar Sulaiman Al-Ashqar. Itu ada 4 yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua, tanda-tanda yang telah terjadi dan masih terus terjadi. Dan itu jumlahnya ada 12. 4 sudah kita jelaskan pada kesempatan sebelumnya, dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan 4 bahasan berikutnya. Dan yang ketiga adalah tanda-tanda yang belum terjadi, dan itu sangat mendekati dengan hari kiamat, dan insyaallah kita akan bahas pada pembahasan berikutnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tanda-tanda kiamat yang kelima. Tanda-tanda kiamat yang kelima itu disebutkan oleh Ad-Doktor Umar Sulaiman Al-Ashqar, itu adalah fasadul muslimin, yaitu rusaknya umat Islam. Dan tanda-tanda ini mulai terlihat. Apa tandanya bahwa umat Islam mengalami kerusakan itu? Adalah karena hilangnya amanah. Amanah itu adalah satu kepercayaan yang diberikan kepada seseorang tapi tidak dijalankan dengan baik. Itu amanah. Misalnya Anda diberikan amanah menjadi pimpinan. Apakah itu pimpinan dalam skala kecil maupun skala besar? Biasanya kita sering temukan banyak orang tidak menjalankan amanah. Dan ini pernah diceritakan oleh seorang sahabat Nabi namanya Hudzaifah Al-Yamani. Beliau ini pernah berkata, dan hadisnya itu agak sedikit panjang di dalam kitab Al-Qiyamatus Sughra. Saya tidak mengutip Arabnya, tapi langsung saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena sangat panjang. Hudzaifah itu pernah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan 2 hal kepada kami. 1 telah aku saksikan, dan 1 lagi ku nantikan. Jadi 2 amanah itu, 1 sudah disaksikan oleh Hudzaifah Al-Yamani, dan yang kedua dinantikan kedatangannya oleh Hudzaifah Al-Yamani. Kata Nabi, amanah itu turun ke dalam akar hati manusia. Jadi memang sumbernya itu di hati. Kalau hati itu bagus, maka apapun yang diberikan tanggung jawab kepadanya pasti dia jalankan. Kenapa? Karena hati yang bagus itu akan selalu merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun pekerjaan yang diberikan, pasti dia akan jalankan dengan baik. Apakah dia bekerja di kantor, bekerja di
pasar atau bekerja di tempat-tempat lain, pasti dia akan jalankan secara profesional. Al-mutqin. Dan Rasulullah SAW itu sangat suka dan Allah sangat cinta kepada orang yang kalau bekerja itu al-itqan fi amalih. Apa tuh al-itqan fi amalih? Kerjanya itu enggak setengah-setengah, profesional. Itu Islam tuh. Pertama, kalau datang tepat waktu. Makanya orang Jepang itu orang yang sangat tepat waktu. Sayangnya dia bukan muslim, tapi amalan muslim dijalankan. Pernah saya diceritakan seorang dokter di Palu, dan dia pernah ke Jepang. Dia bilang, itu klinik dokter, buka jam 7. Pas jam 7 dia buka. Jam 7 kurang 1 menit belum dibuka, Pak. Jam 7 lewat 1 menit udah terbuka. Saking disiplinnya terkait dengan waktu sampai seperti itu. Itu amanah itu. Kedua, ketika dia bekerja, dia profesional. Apapun yang dia tawarkan kepadanya dia tolak, Pak. Kenapa? Karena profesional, amanah. Maka disebut dengan al-amin, orang yang sangat profesional dalam bekerjanya, termasuk Rasulullah, profesional. Diberikan tugas sebagai Rasul menyampaikan wahyu, apakah pernah dikorupsi itu ayat? Enggak pernah. Disampaikan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Itu namanya profesional. Nah, amanah itu ada dalam akar hati manusia. Lalu Al-Quran diturunkan sehingga mereka pun belajar seperti amanah. Seperti apa itu amanah dari Quran dan Sunnah. Maka di dalam Quran itu dijelaskan tentang prinsip amanah dan dijelaskan di dalam sunnah Rasulullah. Baik Nabi maupun para sahabat menjalankan itu. Kemudian Hudzaifah itu menjelaskan dan menyebutkan tentang, kemudian Rasulullah menyebutkan tentang hilangnya amanah. Kata Nabi, amanah itu dicabut dari hatinya ketika seseorang itu tidur. Sehingga bekasnya seperti lepuhan kulit ketika engkau mengelindingkan batu di atas kakimu hingga melepuh. Kau lihat kulit itu, kata Nabi, mengembung padahal tidak ada isinya. Seperti orang yang kulitnya melepuh kena panas, air panas. Itu kan seperti bengkak dia, Pak. Tapi di dalamnya nggak ada isinya tuh. Seperti itu tuh gambaran dari apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengambil kerikil dan mengelindingkannya di atas kaki beliau. Lalu Hudzaifah berkata, kelak manusia akan saling melakukan transaksi jual beli, namun hampir tak ada seorang pun yang menunaikan amanah. Sampai dikatakan di kabilah Fulan ada seorang yang jujur. Sampai-sampai dikatakan kepada seorang laki, alangkah gagahnya, alangkah cerdiknya, alangkah pintarnya, padahal dalam hatinya tidak ada iman seberat biji sawi. Orang jujur susah dicari pada saat itu. Nah sekarang sama nih, orang baik susah dicari. Bahkan orang jujur dianggap aneh sekarang. Orang yang menjalankan kebaikan-kebaikan, kejujuran dianggap ente udah ketinggalan zaman tuh. Sampai seperti itu. Bahkan yang tidak jujur pendukungnya banyak, Pak. Itu hebatnya sekarang. Orang jujur dijauhi. Coba Bapak bekerja di instansi pemerintahan atau di perkantoran misalnya. Itu kalau sudah bicara pengadaan barang, Pak. Orang-orang yang pernah di pemerintahan, perkantoran biasanya paham tuh. Ada yang disebut dengan markup tuh. Markup anggaran. Anggarannya naikin tuh. Misalnya saya berikan contoh. Beli pengadaan barang laptop nih untuk para pegawai. Pengadaan sampai sekitar 50 laptop. Harga laptop di pasar itu harganya 5 juta. Berapa yang ditulis di anggaran itu? Berapa? Bisa 15 juta, 10 juta, tuh bayangkan tuh. Kira-kira apakah orang yang menganggarkan itu bekerja sama enggak dengan pimpinannya? Pimpinannya tahu enggak tuh? Tahu, Pak. Kenapa? Karena sudah sama-sama tahu, saling berbagi. Bayangkan. Sehingga banyak terjadi bangkrut lah. Sekarang kita lihat kan banyak BUMN yang bangkrut.
BUMN bangkrut Pak. Misalnya apa? Apa yang sudah terlihat bangkrut itu? Apa? Kalau pabrik Sritex, swasta. Bukan karena persoalan itunya tadi ada persoalan ketidakjujuran itu, amanahnya dicabut tuh. Dan BUMN lain tuh pasti akan bangkrut tuh. Listrik udah mulai rugi. Bayangkan pemain tunggal listrik tuh PLN Pak, mulai rugi. Bapak tahu kan ada kerugian. Garuda rugi. Padahal pemain tunggal. Bayangkan kita kalau beli listrik ke siapa sih? Ke siapa Pak? Cuma satu Pak, nggak ada swasta. Telkom, Bang Iji dikit lagi akan drop tuh. Siap-siap aja nanti jadi pengangguran kelas baru tuh. Di Telkom tuh mulai tuh. Sekarang udah kelihatan tuh dikit-dikit. Terus dikit-dikit. Kenapa? Itu tadi. Bukan karena persoalan, saya nggak yakin kerugian ya, karena dia pemain tunggal. Nggak yakin. Dia yang monopoli. Kecuali kalau banyak swasta lain yang itu diberikan kebebasan oleh negara, boleh jadi. Tapi kalau seandainya pemain tunggal, jarang yang rugi Pak. Dia monopoli kok rugi. Kalau dia rugi berarti ada permainan di dalamnya. Itu yang disebut dengan korupsi, manipulasi. Ada ketidakjujuran, amanah itu hilang. Maka kata Hudzaifah, dia melanjutkan, dahulu di zamanku aku nggak peduli dengan siapa aku berdagang, karena semuanya jujur. Itu kata Hudzaifah. Jika dia muslim, agama pasti menjamin dia akan jadi orang jujur. Tapi kalau dia Nasrani dan Yahudi, pemimpinnya yang diberi tanggung jawab akan menuntutnya. Dia akan jujur juga. Kenapa? Karena dia takut dihukum, kena sanksi. Sistem hukum berjalan dengan baik tuh. Sekarang kata Hudzaifah Al-Yamani, aku tidak akan berdagang. Ini zamannya Hudzaifah ini. Setelah Rasulullah, aku tidak akan berdagang kecuali dengan si fulan dan si fulan. Jujur, coba Bapak ke pasar tuh, lihat ada pedagang yang jujur, siapa itu? Pedagang kain. Dia bisa bermain dengan ukuran. Kalau dia ukurannya kadang-kadang dia kurangi. Di pasar timbangan dikurangi. Coba Bapak coba beli daging misalnya. Daging tuh kan dia punya timbangan tuh, 3 kilo misalnya beli. Lalu kemudian Anda timbang kembali dengan timbangan Anda. Kira-kira lebih atau kurang, Pak? Boleh jadi kurang. Nah, di sini bisa kita katakan sulit mencari orang yang jujur. Sulit sekali sekarang. Akhirnya kita jadi permisif. Permisif itu ya udahlah mau bilang apa. Udah begitu, akhirnya jadi permisif. Nah, saking permisifnya kita sampai ke negara pun kita sama permisif. Udahlah, ngapain kita urusin orang lain tuh. Itu bahaya, Pak. Harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Harus ada gerakan-gerakan yang nyuarain. Kalau tidak, hancur Indonesia ini. Ini maksudnya seperti itu. Kenapa? Karena yang membuat hancur bangsa, negara, dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu persoalan karakter. Akhlak. Kalau akhlaknya dicabut, maka hilanglah dia bersama akhlak itu. Itu ada pepatah Arabnya yang disampaikan oleh Syauqi. Nah, sekarang dari hadis itu ada 2 poin yang penting yang perlu kita tarik. Karena hadis ini bicara tentang persoalan akhir zaman. Sudah sulit dicari orang jujur dan kerusakan hampir di mana-mana dan orang menjadi maklum dengan kerusakan itu. Yang pertama, istinbatul ahkam min hadzal hadis. Pengambilan hukum dari hadis ini adalah zaman amanah itu udah mulai hilang. Orang kalau diberikan kepercayaan jarang menjalankan dengan baik. Yang kedua, dan itu bertahap. Jadi hilangnya amanah itu bertahap tuh sedikit-sedikit. Karena kita permisif ya, tadi permisif itu udahlah, bolehin aja. Jadi akan hilang terus. Tapi kalau kita melawan tuh, melawan ini bukan melawan negatif ya, tapi melawan secara positif. Harus kita suarakan bahwa ini enggak benar. Nanti dari hadis ini disimpulkan hampir tak ada orang lagi yang amanah tuh. Dalam semua hal termasuk dalam jual beli. Orang jujur langka kita temukan. Dan ini sudah terjadi.
Kalau Bapak ingin membuktikan bahwa ini terjadi, Bapak pergi ke pasar aja, buktikan. Kalau di instansi-instansi kita sudah tahu, karena saya termasuk orang yang pernah di instansi, saya paham itu terjadi hal seperti itu. Nah, contohnya nih, apa? Korupsi. Sekarang berita-berita yang kita dengar dari televisi, apa yang terjadi? Korupsi mulu, Pak. Pertamina. Apalagi? Mafia peradilan. Apalagi, Pak? Yang sekarang terjadi? Pengadaan laptop di Kementerian Pendidikan. Sebelumnya BTS. Sebelumnya banyak, Pak. Yang belum terungkap banyak, yang baru terungkap baru zamannya Prabowo aja kan. Sebelumnya banyak sekali. Sekarang mulai itu satu persatu disisir tuh. Tapi gerakannya belum cepat banget tuh. Harusnya cepat. Disisir satu persatu. Dan terbongkar tuh satu-satu tuh. Dan banyak sebenarnya kalau kita mau ceritakan banyak. Korupsi di sektor publik ini berbahaya. Kalau di swasta lain, karena berpengaruh kepada perusahaan swasta. Tapi kalau di sektor publik, itu berbahaya. Kenapa? Karena yang terkait dengan layanan umat. Layanan masyarakat Indonesia. Kalau ada korupsi di situ, maka itu akan mempengaruhi. Yang kedua, penipuan online. Saya pernah ketipu. Beli di Shopee, Pak. Bukan Shopee-nya yang menipu, tapi pedagangnya. Beli buku nih. Saya kan beli bukunya di Shopee. Tapi enggak semuanya ya. Ada yang bagus. Saya beli di Shopee, kelihatannya gambarnya bagus, Pak. Bagus nih, murah kan? Kita kan beli yang bagus dan murah. Itu orang Indonesia. Bagus, murah. Berkualitas tinggi. Belilah. Yang dikirim fotokopian semua, Pak. Bayangkan itu. Mau bilang apa? Itu terjadi. Kita mau cari orangnya. Karena kelihatan. Udahlah. Akhirnya kita kalau beli memang toko-toko yang kita percayai di situ. Kita beli. Tapi ada yang bagus, ada. Enggak semuanya tidak bagus, tapi ada juga yang bagus. Nah, ini terjadi. Penipuan secara online. Kita lihat sekarang banyak orang tertipu melalui AI, Artificial Intelligence. Salah seorang teman saya dosen, profesor, Pak. Ditipu sampai 100 juta, Pak. Ditelepon dengan suara menggunakan artificial intelligence dan suaranya persis seperti suara temannya. Ditelepon untuk kerjasama pembelian mobil, transfer dulu 100 juta. Karena dia pikir temannya ini orang jujur, kiai kan. Nah, dia tahu pasti nggak mungkin bohong nih. Dia transfer. Pas besoknya dia telepon-telepon, kok udah nggak ada lagi tuh. Nggak pernah diangkat dan seterusnya. Pas ditanya oleh temannya, ke temannya ditanya, gimana ini? Loh, saya nggak pernah melakukan itu. Kapan saya telepon? Tuh, bayangkan. Temannya aja nggak tahu kalau dia itu pernah ditelepon oleh dia. Padahal yang telepon itu penipu secara online dengan menggunakan artificial intelligence. Suaranya persis sama, Pak. Makanya hati-hati, Pak, kalau ada. Dan sekarang juga banyak tuh orang menghack itu. Ya kan? HP minta pinjaman. Biasanya yang dihack itu, Pak, orang-orang penting. Kalau Bapak nggak mungkin dihack lah. Kurang penting bahasanya begitu tuh. Yang penting siapa? Kalau nggak salah Ustaz Fikri pernah ya? Dihack tuh. Biasanya kalau dihack itu, biasanya dia kirim tuh. Minta pinjaman. Tolong kirim dulu uang. Karena Ustadz yang minta kan nggak enak nih. Udah kirim, padahal harusnya dicek dulu, Pak. Pernah nggak seorang Ustadz minta pinjaman? Saya yakin nggak akan pernah tuh, Pak. Jangan percaya dulu tuh, itu udah penipu tuh, hati-hati itu. Dan ini terjadi dan ini diramalkan. Pedagang yang jujur, kata Nabi itu akan bersama minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Makanya meskipun keadaannya seperti ini, Anda harus tetap jujur, amanah. Apapun yang terjadi, tetap amanah. Meskipun Anda ditawarkan 1 miliar di depan Anda, disuruh menyimpang dari jalan yang lurus, jangan mau, Pak. Itu orang yang amanah. Tapi biasanya kita karena tuntutan zaman, tuntutan kehidupan, kita menyimpang. Hati-hati. Yang kedua, tanda yang keenam disebutkan dalam kitab Al-Qiyamatus Sughra. Ini adalah apa yang diprediksi oleh Nabi.
Hadisnya hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim dari sanad Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rawa Muslim fi sahihi an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fi maji'i Jibril ila Rasul sallallahu alaihi wasallam fi surati rajulin yalbasul malabis al-bayda an-nasi'ah lahu sya'run jadidus sawad wa sa'ala ar-rasula 'anil islami wal imani wal ihsani wa ajabahu ar-rasul thumma sa'alahu 'anis sa'ah. Imam Muslim meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang datangnya Jibril kepada Rasul. Dan ini hadis masyhur, hadis populer. Di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah itu disebutkan disebutkan hadis ini. Datang malaikat Jibril dalam bentuk seorang laki-laki yalbasul malabisal bayda an-nasi'ah. Dia memakai pakaian warna putih banget, putih, sangat putih. Lahu sya'run syadidus sawad. Dia punya rambutnya hitam banget. Hitam pekat. Wa sa'ala Rasul, lalu dia bertanya kepada Rasul anil Islam, tentang Islam, wal iman, tentang iman, wal ihsan, tentang ihsan. Wa ajabahu Rasul. Rasul jawab semua. Nah, 3 prinsip ini, iman, Islam kita sudah bahas Pak pertemuan kita. Wal ihsan udah kita bahas juga, tentang penyakit-penyakit hati dan obat-obatnya udah kita bahas. Summa sa'alahu anis sa'ah. Kemudian Rasul ditanya tentang as-sa'ah. As-sa'ah itu nama dari kiamat. Kapan terjadinya kiamat? Faqala Rasul, lalu Rasul menjawab pertanyaan Jibril. Jibril bertanya bukan untuk mendapatkan informasi, bukan, untuk menguji kemampuan, wawasan, pemahaman Rasul. Namanya belajar. Nah, dari sini dalam ilmu pembelajaran namanya at-talaqqi. Ilmu disampaikan langsung dari si A ke si B, talaqi. Kalau kita kan sekarang talakinya pakai online tuh. Bisa secara online, ini talaqi. Yang kedua, tanya jawab penting. Metode tanya jawab itu diajarkan oleh Jibril. Kenapa? Karena as-su'al, pertanyaan itu adalah sebagian dari ilmu. Makanya penting tanya jawab itu ada di dalam sebuah majelis. Kenapa? Karena di situ sebagian dari ilmu. Dan memahami pertanyaan itu adalah sebagian dari jawaban. Apa perkataan Jibril kepada Rasulullah SAW? Jibril bertanya tentang kapan kiamat. Rasul menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang nanya. Rasul ditanya, kata Rasul, ente lebih tahu dari aneh. Kenapa? Malaikat Jibril masa nggak tahu? Tapi persoalan kiamat memang misterius, nggak ada orang yang tahu. La ya'lamuha illallah, yang tahu hanya Allah. Kalau ada orang ngaku tahu tentang kiamat, berarti dia pembohong. Kenapa? Karena Rasul aja nggak tahu. Padahal Rasul paling dekat sama Allah. Tapi kemudian malaikat Jibril berkata, fa akhbirni an amaratiha. Informasikan kepadaku tanda-tandanya. Nah, ini yang disebutkan tandanya yang kita bahas. Apa? Antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal urata ri'a asyati yatatawwaluna fil bunyan. Tandanya kata Nabi kan bicara tandanya banyak tapi terpotong-potong dalam percakapan. Enggak semuanya disebutkan satu persatu, tapi terpotong-potong dalam hadis. Apa? Tandanya diantaranya adalah budak melahirkan majikannya. Amma itu budak, robataha itu majikannya. Wa antaral khufatal urata ru'a asyati, dan engkau lihat ada orang yang tidak berpakaian, maksudnya pakaiannya enggak full, enggak seperti kita. Artinya orang bahasanya itu gelandangan lah. Wal hufat itu enggak pakai sandal. Siapa sih orang yang jalan nggak pakai sandal kemudian bajunya nggak lengkap? Siapa Pak? Gelandangan itu, orang miskin. Apa kerjaannya? Menggembala ternak. Ru'a asyad itu menggembala kambing. Jadi orang yang tinggal di daerah pedalaman itu, yang nggak pakai sandal, nggak pakai pakaian,
ngembala kambing. Itu kan orang pedalaman, Pak. Di sini ada nggak orang ngembala kambing? Udah nggak ada itu. Yatatawaluna fil bunyan. Mereka saling berlomba-lomba untuk meninggikan gedung-gedung tuh. Nanti di Dubai, Bapak lihat itu gedung tinggi banget itu. Di Dubai itu. Pernah ke Dubai kan? Kalau kita umroh biasanya ada yang transit Dubai itu. Nah itu lihat ada gedung yang tinggi sekali. Bayangkan tuh. Itu apa? Dulunya siapa mereka? Dulunya pengembala itu. Bahasanya orang dulu kan padang pasir tuh. Sekarang bisa membangun gedung sampai luar biasa tingginya. Kelihatannya miring misalnya, tapi enggak roboh. Kalau kita rumah kita miring, dikit lagi roboh, Pak. Tapi dia emang bentuk strukturnya seperti menara Pisa. Itu kan kelihatannya miring, padahal enggak roboh deh. Nah, kita jelasin apa yang dimaksud. Para ulama hadis mereka lalu menafsirkan apa yang dimaksud budak perempuan melahirkan tuannya. Antalidal amatu rabbataha. Di sini banyak penafsiran karena perkataan Rasul ini seperti ada makna di baliknya. Penafsiran pertama ditafsirkan secara real. Apa yang dimaksud adalah memang terjadi pembantu itu dinikahi oleh tuannya. Pembantu ini dianggap slave, budak. Dinikahi oleh perempuannya, lahirlah anaknya. Anaknya jadi tuan dari pembantu itu. Di mana terjadi? Seperti Arab Saudi misalnya. TKW Indonesia. Kan banyak terjadi kita dengar. TKW Indonesia hamil. Yang hamil siapa? Majikannya. Berarti anaknya anak siapa? Anak majikan. Pembantunya siapa? Ibunya. Maka disebut dengan antalidal amatu rabbataha. Itu satu. Dan ini terjadi. Yang kedua dipahami adalah yang dimaksud anak-anak itu durhaka sama ibunya. Penafsirannya gitu. Kenapa? Posisinya terbalik. Seharusnya anak itu bukan jadi majikan, ibu yang jadi majikan. Bahasanya seperti itu. Maka ini ditafsirkan secara majasi, secara kiasan. Yang dimaksud adalah anak lebih tinggi daripada ibunya. Maksudnya dia memperlakukan ibunya seperti dia perlakukan sebagai budak. Terjadi nggak sekarang, Pak? Anak memperlakukan ibunya itu seperti apa? Bisa jadi karena pendidikan yang keliru, yang salah, karena dimanjakan. Bahkan kalau kita baca berita-berita itu banyak seorang anak membunuh ibunya, memperlakukan ibunya tidak manusiawi, itu banyak. Padahal ibu orang tua ini bekerja keras buat anaknya. Makanya kasus yang bisa kita lihat adalah orang tidak lagi mau mengurus ibunya. Di Indonesia jarang. Tapi kalau negara-negara barat, Pak, barat, wilayah Asia Timur, di Jepang, itu orang tua jadi beban. Beban. Karena jadi beban, maka beban ini dikasih aja ke tempat penampungan. Namanya panti jompo, bayar aja cukup. Makanya di Jepang itu tahun 2023 ada kasus orang-orang lansia lanjut usia itu dirawat di panti jompo oleh anak kandung. Tapi anak kandung hanya mengunjungi untuk ngambil pensiunan orang tua aja. Kalau bahasa orang sana itu disebut dengan rogo sosi zaisan. Jadi aset yang dimakan hidup-hidup. Di barat juga sama, ditaruh di panti jompo. Makanya panti jompo tuh lihat, Pak, rata-rata orang-orang yang dia punya anak tapi anaknya nggak mau mengurus dia. Beda dengan kita. Islam itu mengajarkan justru surga Anda itu di situ. Orang tua kalau masih ada, rawat mereka, perlakukan mereka dengan baik. Yang kedua yang disebut engkau melihat apa al-hufata al-urata ru'ata syati, kau lihat ada orang tidak bersandal, tidak berpakaian, dia mengembalakan ternak, ya tatawaluna fil bunyan, dia berlomba-lomba meninggikan gedung-gedung. Apa maksudnya? Dipahami dua, dipahami secara apa? Secara letterlek ya, letterlek itu artinya secara harfiah. Apa itu? Orang yang dulunya miskin tiba-tiba jadi kaya. Dan itu prosesnya cepat.
Dari mana kekayaannya kita nggak tahu. Tetapi tiba-tiba jadi kaya dan dia bangun gedung-gedung tinggi. Dan itu ada kasusnya, ada ceritanya. Seperti yang disebutkan di dalam berita itu di Dubai, Uni Emirat Arab. Itu seorang penggembala unta, dia penambang mutiara tradisional tahun 60, kini menjadi pemilik pencakar langit termahal yang sekarang disebut dengan Burj Khalifa. Bapak tahu Burj Khalifa itu, Pak? Sayang saya nggak gambarkan fotonya di sini. Itu tinggi banget, Pak. Itu yang punya siapa? Dulu penggembala ternak. Nah, hadis Nabi ini mungkin menjelaskan itu. Orang yang dulu penggembala nggak pakai sendal, kalau ngembala nggak pakai pakaian, kan setengah telanjang itu, sekarang pemilik gedung tertinggi di dunia disebut dengan Burj Khalifa. Anda bisa bayangkan. Sekarang tanda-tandanya udah kelihatan. Di kasus Indonesia banyak juga sih, tapi saya nggak perlu sebutlah. Nah, ini tanda. Nah, Nabi menyebut fenomena ini sebagai bukti akhir zaman. Kenapa? Pertama, karena ada perubahan yang sangat ekstrim. Nanti kita, Pak, masa kita dari bagus tuh menjadi tidak bagus. Kalau sudah tidak bagus, rapuh. Kalau tidak rapuh, hancur. Seperti bangunan. Ini dunia seperti bangunan. Bapak lihat bangunan tuh. Awalnya bagus tuh. Lama-lama dia menjadi rapuh. Setelah rapuh, apa yang terjadi? Roboh. Dunia sama ini. Nah, itu disebut dengan kiamat. Dari yang bagus tuh sekarang mulai banyak masalah, tapi ingat, masalah yang pertama adalah persoalan akhlak. Kalau akhlaknya semakin hancur, maka dunia akan semakin hancur. Kalau dunia semakin hancur, kiamat sudah. Bahasanya begitu. Ini logika sainsnya begitu. Nah, sekarang kita lihat kata hadis tersebut dipahami bahwa terjadi perubahan yang sangat ekstrim dalam tatanan sosial yang tidak wajar tuh. Konsentrasi orang bukan lagi pada spiritual, tapi pada material. Orang dianggap sukses kalau dia kaya, bukan kalau dia soleh. Ukuran kesuksesan kita lihat pertama gelarnya tinggi, kedua pendapatannya banyak, ketiga hartanya berlimpah. Maka kita bilang sukses dia tuh. Pulang ke kampung dielukan oleh masyarakat keluarganya. Tapi kalau dia nggak sukses dalam artian itu, malu dia pulang ke kampung. Saya punya teman dari Sulawesi Selatan, Pak. Sulawesi Selatan ini kan, mohon maaf ya, secara tradisi itu mengukur kesuksesan seringkali pada materi. Sulawesi Selatan. Makanya orang kalau nikah sama perempuan di sana itu mahal. Terlihat dari status perempuan itu. Kalau perempuan itu adalah bangsawan atau gelarnya Andi, agak mahal, Pak. Maharnya atau disebut dengan uang panai itu. Apalagi kalau dia pendidikannya tinggi, strata 1 atau strata 2 atau strata 3, lebih mahal lagi, Pak. Apa? Pertama, 1 hektar sawah, berapa ekor sapi, 1 unit rumah beserta apa yang ada di dalamnya. Mampu nggak Bapak itu? Kalau kita masih enak, Pak. Seperangkat alat sholat dibayar tunai. Itu bahasa kita. Di sana enggak, Pak. Itu cuma simbolik aja. Belakangnya disebut uang panai, uang naik. Mahal tuh. Karena apa? Ukurannya materi. Sama kalau dia enggak bawa uang pulang, itu menjadi pembicaraan. Makanya kalau Bapak lihat ibu-ibu orang Sulawesi Selatan pulang haji, Bapak lihat apa yang terjadi? Mas, meskipun emasnya belum tentu asli, yang penting kelihatan tuh. Dari sana pulang ke Jalan Pondok Gede lah. Kalau di sana tuh di daerah Balikpapan. Awal pulang. Setelah itu sudah pas mau balik ke kampung ini, mau ke Sulawesi, udah mulai ganti-ganti pakaian. Bapak lihat, ada yang disebut dengan mudawarah sini nih. Gelangnya, Pak, cincinnya keluar semua itu, kuning-kuning. Pas tanya asli atau tidak itu yang nggak penting, yang penting dia pakai pulang tuh. Kalau orang laki-lakinya dia pakai ini nih, go semua. Ya orang Betawi juga ada yang begitu kan, tapi hampir semuanya begitu. Saya pernah ditanya, Ustaz kok nggak pakai? Saya bilang dia begini aja, pakaiin kopi haji pulang udah. Kenapa? Malu saya pakainya, Pak. Pakai yang seperti itu. Spiritual ditinggalkan, materi itu jadi ukuran kita. Sukses kalau Anda sukses materi. Makanya orang-orang soleh
itu nggak dianggap sukses, Pak. Orang-orang baik nggak dianggap sukses. Nah, ini fenomena ini akan menyusut itu. Maka kalau sudah menyusut spiritualnya, habis sudah kita. Ini rapuh nih bangunan. Kalau rapuh, roboh, itu disebut dengan kiamat, Pak. Kalau dunia itu rapuh, roboh, hancur dia. Kalau dia hancur, kiamat. Maksudnya gitu. Makanya Nabi ceritain tanda-tandanya. Dan kita sudah berada di akhir, di ujung. Makanya yang belum tobat, tobatlah. Yang banyak sholatnya ditinggalin, kodok sekarang. Tapi kita belum menemukan tanda akhir zaman yang paling tinggi itu, yang disebut dengan al-kiamat al-kubro. Apa? Dajjal. Tapi Dajjal itu akan turun adalah ketika wilayah Syam itu habis-habisan hancur. Sekarang terjadi. Syam. Apa itu Syam? Palestina, daerah Yordania, daerah Syria. Sekarang mulai ini terjadi. Mulai nampak ini. Makanya hati-hati, Pak. Yang belum kawin, kawinlah, Pak. Yang sudah punya satu, tambah lagi. Kalau berani. Nah, yang ketujuh, masih ada waktu sedikit lagi ya. Kata Nabi, ini Nabi yang cerita semua, bukan cerita ulama, tapi Nabi yang cerita. Di dalam kitab Al-Qiyamatus Sughra disebutkan min alamati sa'ati takalub umamil kufri ala hadil ummah. Wa fil hadisi an Sauban, tanda dari kiamat itu kata Nabi adalah orang-orang kafir nyerang umat Islam. Orang-orang kafir. Nabi mengatakan dari Sauban, seorang perawi hadis golongan sahabat, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yushikul umamu antada'a alaikum. Kata Nabi, nanti umat-umat itu hampir semua mereka bersatu nyerang kalian. Yang disebut non-muslim. Dulu Amerika bersatu dengan sekutunya, hancurin Irak. Habis Irak tuh. Sampai Saddam Hussein dipancung. Kenapa? Di baliknya itu Yahudi, Pak. Memprovokasi Amerika supaya menghancurkan Irak. Sekarang yang dulu mau menghancurkan Iran, nggak bisa Iran dihancurin. Kenapa? Iran itu fighter dia. Pejuang sejati itu Iran. Kenapa pejuang sejati? Muhammad Reza Al-Pahlavi yang merupakan kaki tangan Amerika itu dirubuhkan oleh Iran, Pak. Bersatu semua. Di bawah komando Imam Khomeini waktu itu. Dan Imam Khomeini seorang rujukan, namanya wilayatul faqih. Kalau kita belajar politik Islam, ada yang disebut dengan wilayatul faqih, kekuasaan para ulama ahli fikih, dan dia jadi rujukan. Yang rujukannya bukan presiden tapi imam. Siapa? Sekarang Ali Khamenei. Dulu Imam Khomeini. Imam Khomeini seorang ulama besar, Pak. Dia hartanya tidak ada sama sekali. Dia meninggal, yang ditinggalkan cuma kontrakan aja itu satu. Dengan buku-bukunya, nggak ada harta sama sekali. Itu baru ulama, Pak. Yang dipikirkan umat. Pernah satu ketika Amerika mau menghancurkan dia. Imam Khomeini itu naik helikopter. Diserang dengan roket yang sangat canggih dari Amerika. Itu roket, Pak. Muter, Pak. Nggak kena helikopter, dia muter aja itu. Balik lagi. Kalau ada seorang ulama besar seperti itu, lalu kemudian roket tidak mau menyerang dia, wali bukan, Pak? Wali min auliyaillah. Tapi kita banyak orang kita sering menjelek-jelekan mereka. Padahal dalam Islam itu banyak sekte. Nah, kenapa Muhammad Reza Al-Pahlavi sama dengan Mustafa Kemal Atatürk yang tidak ingin Islam itu ada di negara itu? Makanya di Turki, waktu Mustafa Kemal Atatürk dihilangkan khilafah Turki Utsmani itu, azan diganti dengan bahasa Turki. Pakai jilbab dihilangkan. Semua pakaian modern harus seperti barat, pakai dasi, pakai jas semuanya. Bayangkan azan pakai bahasa Turki, Pak. Saking dia tidak suka dengan Islam, dan ulama dibunuh-bunuhin oleh siapa? Oleh Mustafa Kemal Atatürk. Diikuti oleh Muhammad Reza Al-Pahlavi, raja Iran. Jilbab dilarang dan seterusnya. Orang harus yang disebut dengan modern ketika mereka berpakaian seperti pakaiannya orang barat. Jilbab dilepas, sama itu dengan Musa. Hancur dia. Tahun 70 terjadi revolusi Iran, habis. Makanya kalau orang bilang mau menyerang Iran, hati-hati Amerika itu. Sekarang kita buktikan. Apa yang terjadi? Israel seperti neraka, Pak, dibuat oleh Iran. Nah, kita jelaskan di sini. Dan itu
akan terjadi. Terutama biang keroknya siapa? Amerika itu. Dengan Yahudi biang keroknya, tapi menggunakan negara-negara itu. Nah, kata Nabi, yusikul umamu antada'a alaikum. Umat itu nanti semua mereka saling bantu-membantu menyerang kalian. Kama tada al-akalatu ila qas'atiha. Sebagaimana orang yang makan itu menyerbu satu nampan itu. Seperti kita kalau ada haul-haul itu kan ada satu nampan. Berebutan. Faqala qail, lalu kemudian berkata seorang sahabat yang enggak diketahui siapa orangnya, wa min qillati nahnu yauma idzin, ya Rasul, apakah jumlah kita saat itu qillah, sedikit? Apa kata Nabi? Bal antum yauma idzin katsir. Tapi kalian pada waktu itu banyak banget. Walakinnakum gusaun ka gusa'is sayl. Tetapi meskipun kalian banyak, kalian seperti buih air. Buih itu kalau banyak, Pak, Bapak lihat ada buih banyak tuh, itu enggak ada isinya, kosong tuh. Banyak kita enggak berkualitas. Wala yanza'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Allah cabut dari musuh-musuh kalian itu kehebatan kalian. Jadi musuh enggak takut lagi sama kalian. Dulu musuh takut sama Islam. Enggak berani kalau mau menyerang Islam. Kenapa? Islam kuat. Karena Islam lemah, maka musuh tuh enggak takut lagi. Wala yaqzifannallahu fi qulubikum alwahan. Dan Allah memasukkan di dalam hati kalian, kata Nabi, yang membuat kalian seperti buih, apa? Alwahan. Nanti kita jelaskan apa itu wahan. Faqala qail, lalu orang berkata, ya Rasulullah, wa mal wahan? Apa yang dimaksud dengan wahan, wahai Rasul? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Itu penyakitnya. Apa buktinya? Kita kalau dunia habis-habisan, Pak. Waktu. Tapi kalau akhirat buru-buru. Kalau dunia jam 2 malam ada obyekan. Keluar enggak? Jangan. Tapi suruh bangun tahajud, tidur, Pak. Itu bahasanya gitu. Kedua, takut mati. Seperti orang-orang Bani Israel, takut mati. Mimpi hidup 1000 tahun, lagi disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Al-Fasana. Mereka bermimpi, berangan-angan, hidup 1000 tahun lagi. Karena dia takut mati, maka mereka itu pernah bilang sama Nabi Musa, ya Musa, engkau aja yang pergi sama Tuhanmu berperang, kami nunggu di sini. Tuh, saking takut matinya. Makanya Allah siksa apa? Arba'ina yauman yatihuna fil ard. 40 bukan yauman, 40 hari. Dia terluntang-lantung di padang pasir tuh. Kalau ceritanya gitu, padang pasir, kapan-kapan kita cerita tentang itu. Berluntang-lantung di padang pasir, yang situ nanti akan turun manna wa salwa dan seterusnya dan seterusnya. Kapan-kapan kita cerita ketika nanti membahas tentang itu. Nah, sekarang kita bahas sedikit lagi. Di sini ada dua konsep. Bangsa-bangsa saling seru menyerang kalian seperti orang lapar menyerbu hidangan. Sekarang mulai terjadi musuh-musuh Islam. Kedua, kalian banyak tapi seperti buih. Maksudnya apa? Anda lihat sekarang ada koalisi global musuh-musuh Islam bersatu menghancurkan umat Islam dari berbagai cara. Dari teknologi, dari berita, dibuatin Islam seperti ini di mana, dan Indonesia sama, targetnya kena. Sumber daya muslim dieksploitasi, di Irak diambil minyaknya, di Arab Saudi diambil minyaknya, dan seterusnya. Misalnya apa? Itu invasi AS dan sekutu ke Irak atas dalih senjata pemusnah massal yang fiktif. Alasannya itu, dia anggap Saddam Hussein melakukan ini, padahal belum tentu, Pak. Tapi dibikin fitnah. Umat Islam kuantitasnya besar tapi lemah, seperti buih yang tak berdaya dihanyutkan air. Meskipun banyak, umat Islam ini jumlahnya sekarang, Pak, itu 1,9 miliar. Berdasarkan data dari World Bank tahun 2023, sekarang mungkin tambah. 24% dunia itu populasinya muslim, tetapi kontribusinya cuma 8%. Artinya apa? Banyak jumlahnya nggak berkualitas, banyak jumlahnya integritasnya kurang, banyak jumlahnya akhlaknya nggak bagus. Kalau ini yang terjadi, hancur kita. Bayangkan misalnya, sebagai contoh, kalau ada Islam yang maju,
nih mau maju nih Pak, jadi pimpinan, kita tahu dia terbagus. Kita orang Islam goyang-goyang supaya dia jatuh. Tunggu persatu tuh. Kedua, hasad, iri hati dan dengki itu menyelimuti kita. Makanya kalau itu terjadi, bagaimana kita nggak diserang oleh musuh-musuh kita. Oleh karena itu maka kita sampai 7 aja ya. Nanti 8, 9, 10, 11, 12 tandanya insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Karena waktu kita sudah hampir jam 6. Saya akhiri. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.